Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuruh ala Matil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Qala al-Ajurrumi rahimahullahu ta'ala, walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u hasbun nuni. Dan bagi nasab itu ada 5 tanda. Yang pertama fathah, dan dia adalah tanda yang asli. Yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima membuang nun. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya kalau tanda rafa itu ada 4, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Dan kita sudah bahas rinciannya apa saja yang ketika rafa, dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tanda nasab. Dan insyaallah kita juga akan membahas apa saja ya kata yang ketika nasab itu fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Ya. Seperti biasa kita i'rab dulu. Walin nasbi al-waw lil istinafi, allamu harfu jarrin, an-nasbi majrurun bil lami, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Ya, jadi ini adalah khabar muqaddam karena ada mubtada muakharnya yaitu khamsu, ya. Khamsu mubtada'un muakharun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian alamatin sini khamsu mudhafun, alamatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-fathatu ini sebagai badal, ya. Setelah disebutkan nasab ada 5, yang pertama fathah, maka ini adalah badal, ya. Al-fathatu badalun min khams, ya, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal alifu al-wawu harfu atfin, al-alifu ma'tufun ala al-fathatu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal kasratu sama, ya, al-wawu harfu atfin, al-kasratu ma'tufun ala al-fathatu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal ba wal ya'u, ya, al-wawu harfu atfin, al-ya'u ma'tufun ala al-fathatu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun ظاهرة في آخره. وحذف النون الواو حرف عطف حذف معطوف على الفتحة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. حذف مضاف النون مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. طيب, kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, telah berkata Abu Muhammad, yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullah ta'ala, kullu kalimatin mansubatun la budda an takuna alamatu nasbiha wahidatan minal alamatil khamsil atiyati. Setiap kata yang dinasabkan, ya, la budda itu harus, ya. Haruslah ia memiliki, ya, haruslah ya tanda nasabnya itu salah satu dari tanda-tanda yang 5 berikut ini, ya. Jadi setiap kata itu yang nasab, maka dia tandanya itu, ya, salah satu dari 5 tanda berikut. Ya. Al-ula al-fathatu, yang pertama adalah fathah, wa hiya ummul alamat. Dan fathah itu adalah ibunya tanda, maksudnya tanda aslinya, ya. As-saniyah al-alifu, yang kedua alif, ya. As-salisa al-kasratu, yang ketiga kasrah. Ar-rabi'ah al-ya'u, yang keempat ya. Al-khamisah, yang kelima hadfun nun, membuang nun, ya. Wa ilaika tafsiluha, dan untukmu penjelasannya. Jadi beliau sekarang menjelaskan apa saja kata yang ketika nasab fathah, kemudian alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, ya. Al-fathatu wa mawadi'uha, fathah dan tempat-tempatnya. Qala al-Ajurrumi rahimahullah, berkata Al-Ajurrum rahimahullah, فأما الفتحة فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد
wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka adapun fathah, ya ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari apabila kemasukan penasab, ya. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Jadi kalau fi'il mudhari yang bukan fi'il yang 5, ya, kemudian kemasukan amil penasab atau huruf nasab, maka dia dinasabkan dengan fathah. Ya, nanti insyaallah kita akan baca rinciannya. Kita i'rab dulu, ya. Al-fa'u ya al-istinafi amma harfu syartin, kemudian al-fathatu ini mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fatakunu al-fa'u harfu jawabi syartin, ya takunu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wasmuha dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ta'udu ala al-fathati. Ya. Jadi isimnya takunu kembali kepada fathah. Kemudian alamatan ini adalah khabarnya takunu, ya. Khabaru takunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Tadi al-fathatu ini mubtada, dan kalau kita baca kalimatnya, maka adapun fathah itu maka yang menjadi tanda bagi nasab. Maka kalimat fatakunu alamatan ini menjadi khabarnya fathah. Ini contoh khabar ghairu mufrad. Ya, setelah selesai kita i'rab satu-satu fatakunu alamatan, kita katakan wal jumlatu min takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya. Jadi khabarnya fathah. Lin nasbi alam harfu jarrin an nasbi majrurun bil lam wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Fi salasati fi harfu jarrin salasati majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya. Salasati mudhafun mawadi'a mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu, ya, ismun ghairu munsharifin, ya, karena mawadi'a ini isim ghairu munsharif. Karena dia mengikuti sigat muntahal jumu', ya, dengan wazan mafa'il. Dan isim ghairu munsharif ketika jar dia bukannya kasrah tapi fathah, ya. Makanya mawadi'a bukan mawadi'i. Fil ismil mufradi fi harfu jarrin al-ismi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-mufradi na'tun lil ismi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa jam'i taksiri al-wawu harfu 'athfin jam'i ma'tufun 'ala al-ismi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. At-taksiri ini jam'i mudhafun, at-taksiri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal fi'li al-waw harfu 'athfin al-fi'li ma'tufun 'ala al-ismi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-mudhari'i na'tun lil fi'li majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Ya, ini cara mengi'rab idza. Dakhala fi'lun madin mabni al-fathi alaihi ala harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun mabni al-kasri fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Nasibun fa'ilun, ya, jadi dakhala fi'il madi, fa'ilnya adalah nasibun. Nasibun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa lam yattasil bi akhirih syai'un al-waw harfu atfin, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ya, cara ngirab lam itu ada 3, ya. Tapi kalau mau simpel cukup kita katakan harfu jazmin. Ya, kalau mau lengkap lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, ya, huruf nafi, ya, yaitu menafikan kalimat, kemudian harfu jazmin menjazmkan fi'il yang setelahnya, wa qalbin membalik makna fi'il mudhari kepada fi'il madi. Ya, jadi memang dengan adanya lam ini, fi'il mudhari itu maknanya seperti fi'il madhi. Yattasil fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu, ya. Bi akhirih al-waw harfu jarrin
akhiri majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, akhiri mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syai'un, ini adalah fa'ilnya ya, tasil ya. Pokoknya kalau kita baca kitab ya, ketemu fi'il yang harus kita langsung pikirkan mana fa'ilnya. Dan di sini sangat jelas syai'un ini fa'ilnya karena dia satu-satunya yang marfu. Syai'un fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, telah berkata Abu Muhammad, hadzal kalamu syarhun lilladzi qablahu wa lam yubqi lana al-musannifu rahimahullahu illa al-amsilata wa ziyadata tafsilin, ya. Perkataan ini, yakni perkataan Ibnu Ajurum dari fa'amal fathatu sampai walam yatasbih syai'un, adalah penjelasan bagi yang sebelumnya, ya. Ya, penjelasan, ya, jadi setelah disebutkan bahwa nasab itu ada 5 tandanya, maka sekarang dijelaskan satu persatu, ya. Fathah apa saja, kemudian nanti alif apa saja, kasrah apa saja, dan seterusnya. Walam yubqi lana al-musannifu rahimallahu illa al-amsilata, dan tidak dan musannif, semoga Allah merahmatinya, tidak menyisakan bagi kita kecuali contoh-contoh dan penambahan penjelasan saja. Maksud beliau, ya, maksud Abu Muhammad ini, ya, Masya Allah, As-Sanhaji ini telah mengatakan semua kata yang ketika nasab dibaca fathah secara lengkap. Makanya kata beliau, ini sudah lengkap sekali dan tidak disisakan bagi kita kecuali contohnya aja. Karena memang di Jilmiyah tidak ada contohnya. Ya, Ibnu Ajurum hanya mengatakan fathah itu menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat, ya, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari, ya, kayak gitu. Baik. Fanaqul, maka kita katakan al-fathatu takunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'a. Maka kita katakan fathah itu menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Ahaduha al-ismul mufradu, ay alladhi laysa bimusanna wala jam'in. Ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Artinya, itu artinya adalah artinya, ya. Alladhi laysa bimusanna, ya, yang bukan musanna wala jam'in, dan bukan jamak. Nahwu, contohnya, fa'ambatna fiha habba wa 'ainaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba, ya. Di sini, ya, fa'ambatna fiha habba, maka, ya, kami tumbuhkan padanya habba, biji-bijian. Ya, habba di sini kenapa dibaca mansub? Ya, karena dia sebagai maf'ul bih, ya. Kan fa'ambatna, dan kami tumbuhkan padanya. Apa yang ditumbuhkan? Habba, biji-bijian. Maka habba ini menjadi maf'ul bih. Dan kita tahu bahwasanya maf'ul bih itu sesuai kaidah fira dan faramanis mana, bahwa maf'ul bih itu harus nasab. Berhubung hab itu mufrad, maka dia tanda nasabnya adalah fathah. Makanya dibacanya fa'ambatna fiha habba, bukan habbun atau habbin, ya. Karena isim mufrad ketika mansub tandanya adalah fathah. Fa'ambatna fiha habba, ya, wa 'ainaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Nah, anggur ini kenapa juga mansub? Karena dia ma'tub ke habba. Nah, kata-kata yang ada setelahnya semuanya ma'tub ke habba, ya. Wa 'ainaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan kurma. Wa hada'iqa ghulba, dan kami, ya, ini masih lanjut, ya, tumbuhkan padanya hada'iqa, kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, ya, dalam surat Abasa ayat 27 sampai 31. Ya. Kemudian saniha yang kedua, jamak taksir. Contohnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, ya. Mereka yang mengambil orang alim di antara mereka dan rahib mereka tuhan-tuhan selain Allah, ya, dalam surat At-Taubah ayat 26. Di sini yang jadi contoh adalah ahbarahum sama ruhbanahum, ini adalah jamak taksir. Dan dalam ayat ini ittakhadhu, ini kan fi'il amr, ya, fi'il amr, fa'ilnya antum, ya. Kemudian ahbara jadi maf'ul bih, dan maf'ul bih mansub. Karena dia jamak taksir, maka jamak taksir ketika mansub tandanya adalah fathah. Makanya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, ya. Ahbara bukan ahbaru, bukan ahbari, ya.
Salisuha al-fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang ketiga, yaitu kata yang ketika nasab tandanya fathah adalah fi'il mudhari apabila kemasukan penasab ya atau huruf nasab dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya, artinya bukan fi'il yang 5, yaitu yang wazannya yaf'alu, taf'alu, af'alu dan naf'alu. Nahwu contohnya qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha ya. Mereka berdua berkata, Rabbana, Tuhan kami, innana nakhafu ya, sesungguhnya kami takut ay yafruta alaina ya, bahwa ia akan menyiksa kami aw an yatgha atau dia akan melampaui batas ya. Dalam ayat ini yang jadi contoh adalah ayat fi'il ayyafruta ya. Ayyafruta sama ayyatgha ya. Ayyafruta asalnya kan yafrutu karena hukum asal fi'il mudhari adalah marfu. Tapi karena ada an di sini dan kita tahu ketika belajar ilmu nahwu untuk pemula salah satu huruf nasab adalah an. Makanya yafrutu menjadi yafruta ya. Kemudian untuk an yatgha, kenapa an yatgha ini enggak berubah? Karena kita udah belajar juga di ilmu nahwu untuk pemula. Kalau untuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat ketika bertemu dengan huruf nasab tidak terjadi perubahan apa-apa. Sebagaimana ayat yang populer ya. Wala tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan di situ walan tarda tetap dibaca walan tarda, tidak dibuang alifnya. Beda dengan amil jazm. Kalau sebelum jazm yatgha misalnya ada lam itu alifnya dibuang jadi lam yatgha pendek. Tapi kalau huruf nasab dia tidak berpengaruh apa-apa terhadap fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat seperti ini ya. Taib. Kilal fi'laini yafruta wa yatgha mansubun bil fathati ya. Kedua fi'il ini baik yafruta dan yatgha dinasabkan dengan fathah ya. Ghairu anna al-awwala mansubun bil fathati adh-dhahirati. Selain ya, maksudnya dua-duanya dinasabkan. Tapi yang pertama itu dinasabkan dengan fathah yang nampak, ya kita bisa lihat ya, yafruta fathahnya nampak. Wasani mansubun bil fathatil muqaddarati 'alal alifi mana'a min dhuhuriha ta'adzuru ya. Dan yang kedua yaitu yang yatgha dinasabkan dengan fathah yang muqaddarah, ditakdirkan atas alif yang mencegah dari penampakannya adalah at-ta'adzuru ya, udzur. Ay ta'azzara an-nutqu biha. Maksudnya menjadi udzur dalam melafazkannya. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan yang lalu, kalau fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat alif itu memang nggak bisa dibaca sampai kapanpun, karena yang namanya alif nggak boleh dibaca. Ya kan, nggak boleh kita baca an yatgha. Kalau an yatgha ini bukan alif tapi hamzah ya. Ingat-ingat kaidah bahwa alif itu nggak boleh dikasih harokat. Kalau alif dikasih harokat itu namanya hamzah ya. Tapi barangkali kita pisahkan dulu sampai sini karena nanti kalau semuanya dijadikan satu rekaman terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.